Selamat siang, Maluku Manggurebe, Day 2. Ini yang duduk di sini, semua nggak belum sayang. Sio beta bilang selamat siang ibu-ibu dong, saya yang jawab. Dong ada pikir ikang perlomba sabantar ke apa. Selamat siang Bapak Ibu. Ayo kasih yang ini yang jawab lombo nih sumakan kau belum sayang. Belum? Kau belum makan-makan dulu sayang. Karena hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang makanan ya. Jadi mohon duduk dengan tenang dengan posisi perut yang terisi penuh. Karena hari ini narasumber yang akan datang dan membahas tentang the power of traditional food itu adalah yang sangat luar biasa. Yang masih registrasi, say. Boleh dipercepat dengan say. Karena narasumbernya udah ready. Kapan saja saya memanggil mereka, mereka akan datang di sini dan akan sharing their point of view tentang from heritage to business power of traditional food. Ibu-ibu yang mau lomba masak habis ini coba angkat tangan. Yang mau lomba masak? Si Odong masih tangkap ikan ditambah ke apa? Ibu-ibu yang mau lomba masak. Karena hari ini ada Chef Stephanie dari Master Chef Indonesia Season 5. Dan ada Next Carlos. Jadi yang datang hari ini pasti punya niat. Entah niatnya mau jadi chef ataukah niatnya untuk mempelajari traditional food. Ataukah niatnya untuk menjadi food vlogger. Atau niatnya menjadi entrepreneurs. Semua niat ini akan terjawab dengan ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh dua narasumber kita hari ini. Formatnya sederhana ya Bapak Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol. Beta akan ngobrol dulu dengan dua narasumber yang akan beta undang sebentar lagi. And then after some minutes beta akan lemparkan ke Bapak Ibu sekalian ke floor. Yang mau pertanyaan tulis sekali dari sekarang ya kan. Sambil-sambil nanti kita mempersiapkan diri untuk narasumber bergabung dengan kita hari ini. Yang duduk di muka ibu-ibu karena panas kasih sayang. Sio mundur jua mama. Kalau mama kena panas tinggal fokus kalau kena panas ya. Yang lagi ada di registration table boleh ke depan dulu. Sambil-sambil kita menunggu narasumber kita untuk bergabung. Kami mengucapkan terima kasih banyak dulu untuk Bank Indonesia Kantor Perwakilan Maluku. Tepuk tangannya mana say? Hi ibu-ibu dong saya mau tepuk tangan lagi. Coba tepuk tangan dulu dong buat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Maluku. Yang sangat luar biasa sudah membuat kegiatan yang sangat oke dari tahun ke tahun sampai udah ke tahun 5 ini ya. Tahun kelima ini Maluku Manggurebe hadir untuk memberikan pengalaman yang lengkap buat masyarakat yang ada di kota Ambon. Mama-mama dan para peserta talk show sudah jalan-jalan coba-coba produk UMKM kah belum? Sudah, bahkan ada yang sambil jajan, well good for you. Yang belum pernah coba produk-produk dari UMKM kita tolong dikunjungi areanya yang ada di belakang sana. Itu adalah UMKM yang dari Ambon, ada makanan, minuman, produk. Tapi jangan lupa kunjungi juga yang sebelah kanan di bagian depan karena ini adalah produk-produk yang kita datangkan dari Dekranasda di Kabupaten Kota di Maluku. Semuanya sudah siap atau belum? Ampun yuk kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekali lagi saya tanya. Ini biar semangat aja. Kayaknya lemes banget ya. Ini apa karena panas ya? Ayo tuheng dong kayak orang Bogor sah. Di Ambon setiap hari panas sayang. Yang sebelah kanan sudah siap. Yang sebelah kiri sudah siap. Bagus yang kiri dulu lebih siap daripada yang kanan. Tapi sempat apa juga. Kiri dan kanan sama-sama udah siap. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sekali lagi tentang from heritage to business the power of traditional food. Karena hari ini bukan cuma tentang enaknya makanan ya. Tapi ini juga bisa menjadi kekuatan bisnis. If only we know how to manage it, bagaimana cara untuk membuatnya, bagaimana cara untuk elevate the value agar supaya kuliner-kuliner andal dari Maluku, dari kota Ambon, dari Buru, dari Seram bagian barat bukan cuma dikenal oleh orang-orang sini aja tapi bisa
dikenal secara masif nasional maupun ke level internasional. Tapi untuk sampai ke titik itu ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Therefore kita datangkan dua narasumber yang hebat ini untuk ngobrol bersama dengan kita hari ini. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu untuk Chef Stephanie dari MasterChef Indonesia Season 5 dan food vloggers kita yang sangat well known, Next Carlos. Selamat datang Chef. Duduk. Wow. Selamat datang Chef Stephanie dan juga Kak Next Carlos di Ambon. Ini adalah momen yang sangat luar biasa karena mereka ini dari tadi sebenarnya mereka udah datang Kak. Acara opening ceremony tadi jam 9, mereka datang dari jam 6 subuh di sini nungguin gimana? Nungguin Chef apa nungguin Kak Next ini buat ngobrol-ngobrol. Hal ini kita mau ngobrol tentang the power of traditional food ya, from heritage to business. Bagaimana caranya kita mengolah ini makanan-makanan tradisional agar supaya punya nilai tambah ya kan. Bukan saja bisa menguntungkan pengusahanya, tapi juga bisa juga memberikan exposure untuk daerah asalnya. Nasi Padang asalnya dari mana Kak? Nah, ada nasi Padang yang seluruh orang Indonesia tahu. Kenapa enggak ada colo-colo yang seluruh orang Indonesia tahu ya kan? Hari ini kita akan cari tahu kenapa sih apa yang masih kurang dengan produk-produk lokal kita. Bahan pangan lokal kita bisa dibawa kemana aja dengan Chef Stephanie dan juga Kak Next. Satu pertanyaan pertama nih, kalau misalnya kita bicara tentang makanan tradisional Maluku, apa yang langsung terlintas di benak Kak Stephanie, Chef dan juga Kak Next? Siapa mau jawab duluan nih? Apa yang terlintas Kak kalau dengar makanan tradisional Maluku? Mungkin salah satunya ya papeda itu ya. Oke. Papeda. Saya dulu ke Ambon juga udah cobain makan papeda ikan kuah kuning. Ya, waktu pertama coba ya rasanya ini sesuatu makanan yang unik ya, tapi ternyata masih masuk di saya. Masih masuk. Kakak Next atau makan papeda beta sin tahu Bapak Ibu. Baiklah Kak Stephanie, kalau misalnya bilang makanan tradisional Maluku, apa yang paling melekat di otaknya Kak Stephanie? Kalau melekat mungkin papeda tadi ya udah dijawab sama kuah kuning. Tapi yang sekarang bikin penasaran, orang-orang pada bilang suruh cobain rujak nat sepa ya namanya ya. Katanya kan kalau rujak itu pakai kacang sama gula merah. Di sini ada campuran buah pala ya kalau nggak salah ya. Nah itu. Sama yang kedua, ternyata dari kemarin makan bumbu halusnya itu pakai kenari ternyata ya. Jadi itu yang selalu saya ingat kalau misalnya perginya, ini timur bukan sih? Iya benar. Timur kan ya, ke arah timur tuh selalu bumbu halusnya kemirinya diganti kenari. Sama buah pala itu dipakai di macam-macam ya. Minuman juga ada ya yang betul. dari buah pala ya? Ada jus pala, ada wine pala, semuanya kita olah nih Chef. Wow keren. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau misalnya makanan tradisional Maluku yang terkenal memang itu dari dulu papeda dan juga ikan kuah kuning, rujak nat sepa juga. Tapi sebenarnya ada banyak loh kan Next sama Chef Stephanie yang harus kita perkenalkan. Kalau misalnya kita lihat ya, untuk membuat satu menu makanan tradisional yang powerful Chef, apa yang harus kita perhatikan? Powerfulnya in a way bukan saja bisa diterima rasanya, tapi juga pleasing secara visual. Apa yang harus kemudian diperhatikan? Oh maksudnya ini kita makanan tradisional. Yes. Oh oke. Kalau misalnya dari sisi chef ya mungkin ya. Kalau misalnya makan tradisional tuh kan sedikit sensitif ya. Ada fundamental sendiri, ada identitas sendiri. Contoh kalau misalnya dari saya nih. Saya kan dari Kalimantan. Soto Banjar kan soto. Kalau dari Jawa Timur sotonya juga soto juga. Meskipun soto Lamongan, soto Banjar. Tapi kan tetap soto gitu. Kadang kalau saya pertama kali pergi ke Jawa, saya tanya soto, di otak saya itu soto Banjar, yang datang soto Lamongan nih. Kok beda gitu, padahal rasanya enak. Jadi konsepnya lebih kayak untuk membuat traditional food itu tetap relevan sama zaman sekarang, itu tetap rasanya tuh harus otentik, tidak banyak dimodifikasi. Kemudian juga jangan terlalu nyeleneh lah. Kalau zaman sekarang kan fusion gitu-gitu, ini nggak usah gitu. Yang penting makanannya tuh jelas dan juga tidak nyeleneh gitu. Terus penamaannya pun juga harus jelas. Karena kalau enggak pemahamannya kalau orang-orang beda. Terus karena balik lagi karena sensitif, banyak sekali polisi resep sama polisi makanan gitu di sosmed. Jadi harus hati-hati gitu. Gitu sih. Biar nggak bias gitu ya. Betul. Kak Next, kalau dari segi content creating,
Kira-kira konten seperti apa nih yang paling diminati oleh audiens, apalagi tentang makanan tradisional dari suatu daerah? Kalau kakak mengamatinya, apa yang bisa jadi trigger agar viral gitu kak? Sebenarnya ada beberapa faktor sih ya. Yang pertama bisa salah satunya ceritanya kuat. Cerita di Oke. balik makanan itu tercipta gitu. Storytellingnya berarti ya? Iya, atau mungkin punya nilai-nilai nostalgianya makanan itu. Terus yang kedua tuh bisa juga yang bikin makanan ini jadi potensi viral tuh yang pasti makanannya tuh harus enak. Oke. Iya, supaya Oke. kalau orang pertama kali nyoba itu bisa bikin dia balik lagi untuk nyobain makanan itu. Yang ketiga tuh momennya pas. Momennya, Ya, oke. momen tuh juga harus pas tuh kalau lagi bikin video gitu. Jadi misalnya lagi tren apa, kita bisa ikut momennya jadi bisa pas. Jadi walaupun itu dari luar daerah juga itu bisa berpotensi viral ya. Oke, jadi ada 3 faktor sebenarnya harus kita perhatikan. Kalau dari segi penggarapannya juga chef sudah memberikan catatan. Sama Chef, satu lagi, boleh kak. yang paling penting secara visual tuh harus menarik. Oke, Karena zaman visually now tuh pleasing. kalau menyangkut media sosial itu visual tuh penting banget gitu. Betul. Jadi sebelum kita lapar ini perut kita harus lapar matanya dulu. Nah itu yang bisa bikin daya tarik sesuatu konten tuh bisa viral atau kuliner tuh bisa jadi viral juga. Oke, Chef sama Kanex ini satu pertanyaan nih. Karena tadi ternyata ada banyak-banyak ini juga ya. Faktor yang mempengaruhi agar supaya ini satu makanan bisa jadi viral secara nasional. Yang paling penting untuk mulai apa dulu nih kak? Di antara 3 itu, visually pleasing kah, autentikasi rasanya kah, atau storytellingnya yang paling penting kalau harus kita pilih ya. Karena kita harus mulai dulu nih, storytelling setiap makanan pasti ada kalau di Maluku ini. Ceritanya pasti unik-unik, tapi harus ada satu faktor yang bisa kita pilih agar supaya kita perkuat itu dulu. Kalau menurut chef, apa dulu nih yang harus kita benahi? Oke, karena saya orang produk ya, saya sebagai chefnya tentu kalau kita mengolah sesuatu yang pasti rasa sih ya, produk itself gitu. Maksudnya konsistensi rasanya, kualitasnya itu dari hari ini kita beli sampai seminggu lagi masih sama atau enggak. Dari looks-nya, porsinya apa segala macam. Yang pertama rasa, yang kedua I think memang visual juga sih. Jadi kayak visual biar gimana pun rasanya enak. Katakanlah gado-gado, kalau emang seenak itu tapi kalau bisa disajikannya lecek-lecek atau jorok kan orang juga nggak mau gitu. Jadi visual juga penting karena dari visual itu kan sebenarnya kita kayak orang sosmed ya, kita pegang HP, kalau visualnya menarik atau sesuatu yang mind blowing wah gitu, kita akan willing untuk take a picture terus langsung share gitu tanpa harus disuruh gitu kan. Yang ketiga balik lagi kayak tadi Konex harus bilang storytelling, karena storytelling itu udah ada datanya juga. Ternyata semua yang naratif bentuknya atau storytelling itu bisa ditonton sampai akhir. Bahkan ada datanya juga dari storytelling orang tuh willing untuk check out akhirnya jadi transaksi kayak gitu dan gampang untuk recall. Jadi ya kalau dari saya pertama dari Rasanya produk, dulu. rasa, kemudian yang kedua visual supaya instagramable dan yang ketiga storytelling termasuk ke trik marketingnya lah gitu sih. Kalau Kanex gimana kak? Urutannya yang paling pertama apa, yang paling kedua apa, yang paling belakang apa? Ya betul yang dibilang Kak Fani. Jadi produk itu paling penting deh yang harus diduluin nomor 1 gitu. Jadi kalau kita bisa marketingin sesuatu produk jadi terkenal, viral di mana-mana, tapi pas kita coba produknya ternyata kurang, ya itu nggak bikin sebuah produk tuh jadi sustain gitu loh. Jadi kuncinya ya pasti di produknya itu. Oke. Jadi yang paling pertama menurut aku yang paling penting itu produk. Oke, Iya. jadi kita harus yakini dulu value dan juga Betul. nilai produk yang akan kita jual ya. Iya, betul. Menu, rasa harus kita yakini dulu ini benar-benar enak dan bisa diterima. Betul. Maka dari itu nasi padang diterima oleh semua orang karena memang sangat oishi. Chef, kalau kita bicara tentang industri nih, karena kalau misalnya bicara tentang food and heritage dan makanan tradisional mau naik level pasti kita bicara the whole business. Chef, kalau melihat sekarang bisnis kuliner di Indonesia ini arahnya kemana dan posisi traditional food itu ada di mana? Apakah bisa kita datang yang jauh dari timur Indonesia dan bersaing dalam situasi pasar yang lagi kayak sekarang ini? Oke, justru kalau yang ini saya nggak punya datanya ya, tapi maksudnya secara saya pribadi, Pengamatan opini saya, pribadi. justru traditional food
itu sekarang sedang lagi heboh-hebohnya, lagi gila-gilanya gitu. Mulai dari brandingnya, dari storytellingnya. Ternyata makanan ini tuh berasal dari Kaisar A ketemu Kaisar B, bla 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 bla. Padahal di piring itu rawon gitu. Tapi maksudnya dikemasnya itu udah mulai menarik kayak gitu. Dan untuk tren sekarang, I think traditional food memang justru jadi pionirnya. Karena edukasinya buat customer atau klien pun gampang. Karena kan kita udah familiar sama rasanya ya. Jadi nggak perlu edukasi gimana, yang penting dikemas secara rapi, visualnya bagus, storytelling lagi, branding yang bagus. Jadi justru untuk sekarang konsep yang kayak ke Indonesia, Nusantara, jadul-jadul itu jauh lebih menarik dan jauh lebih make it untuk sekarang kayak gitu. Itu yang saya lihat ya kalau di tempat saya gitu. Sedangkan kalau kayak yang let's say kayak pasta, pizza udah menjamur di mana-mana, nggak banyak yang bisa bertahan sampai sekarang gitu. Justru makanan Indonesia, salah satunya punyanya Pak Jerry Andrean, rempah bakar juga make it, padahal itu makannya memang Nusantara aja gitu. Sama punyanya Kanexa Carlos juga, dia kan maksudnya makanan yang arah timur juga ya kok ya, seafood gitu ya. Iya, ada yang dari Jogja, ada yang dari Papua aku bawa. Nah itu kan bertahan, malahan restorannya sebesar itu gitu, semewah itu gitu. Jadi I think memang Indonesian food, traditional food jauh lebih menjanjikan untuk sekarang ya. Gitu. Berarti kalau mau lapas star, orang Ambon bilang kalau mau mulai harus sekarang. Sekarang aja, Karena jangan nanti-nanti. lagi momentonya ya Chef. Betul. Kanek sekarang dari segi bisnis. Mulai dari food vlogger, sekarang sudah merambah juga punya restoran, punya chain yang cukup besar juga. Tapi makanan yang dijual adalah makanan tradisional. Bisa bagi tips dan triknya nggak Kak? Buat kita yang lagi simak hari ini, siapa tahu kita bisa mengikuti jejak untuk bangun bisnis makanan tradisional yang terkenal gitu Kak. Ya sebenarnya saya juga masih belajar ya. Jadi saya waktu itu punya satu misi gitu. Misinya tuh mau naikin kelas untuk si UMKM ini, terutama kuliner gitu. Jadi karena saya kontennya itu keliling Indonesia, makan, kulineran. Jadi saya tuh bisa tahu tiap makanan itu punya cita rasa yang unik masing-masing gitu. Dan enaknya tuh versi masing-masing gitu. Nah tapi ada beberapa yang saya lihat punya potensi besar tapi tempatnya tuh masih kecil gitu. Nah itu mereka-mereka itu yang saya gandeng, saya bawa ke Jakarta, saya bikinin restoran yang lebih besar, lebih premium lah. Jadi biar bisa naik kelas ya. Yang dari rumah makan biasa, mereka misalnya jualannya di rumah, terus saya bawa ke Jakarta, ke kota besar itu jadi restoran yang semua makan juga bisa nyaman, tapi dengan cita rasa yang masih sama. Oke. Iya, karena itu nggak boleh berubah, itu faktornya gitu, faktor pentingnya. Jadi cuma kita kemas secara kekinian aja, dan supaya bisa dapat target pasar yang lebih luas. Gitu. Berarti kita nggak harus merubah makanan tradisionalnya ya? Enggak, kemasannya yang kita rubah. Iya, kalau misalnya kita pengen ngikutin gaya sekarang, apalagi anak-anak generasi muda ya, nah itu kan kita mesti penyesuaian lagi tuh. Mungkin kalau zaman dulu packaging jadul masuk gitu, tapi zaman now kita kalau misalnya mau nargetin mereka kan secara packaging, looknya, visualnya itu mesti ngikutin yang gayanya mereka. Jadi kita penyesuaian lagi soal itu. Tapi tetap produk harus sama gitu. Yang kita perhatikan adalah estetiknya. Estetik. Kalau kata anak Gen Z, estetik apa enggak nih. Chef, bicara menaikkan kelas traditional food, makanan tradisional ini bukan hal yang mudah tapi mungkin karena daerah-daerah lain Indonesia juga udah kasih naik kelas makanan tradisional mereka. Kalau misalnya kita mau mulai sekarang, tantangan terbesarnya kira-kira apa Chef? Dari segi produksinya kah atau dari segi idenya kah? Tantangan terbesar yang nanti possible akan ditemui oleh calon pengusaha yang akan menaikkan level makanan tradisional ke level yang lebih berbeda. Oke. Kalau mungkin dari sisi ide, produksi, konsep itu gampang. Termasuk kategori gampang, tantangannya mungkin sedikit. Sebenarnya tantangan terbesar itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol sih kalau dari opini saya ya. Karena balik lagi, traditional food atau heritage food itu sering di label sebagai jadul dan harus dijual murah gitu.
Nah itu tantangannya. Padahal sebenarnya secara teknik makanan Indonesia tuh cost-nya tinggi banget gitu. Karena kan kita pakai gas, nggak bisa hari ini datangnya bawangnya penuh air, besok bawangnya itu udah agak lempem. Waktunya, humidity-nya, kandungan air dan sebagainya itu udah beda gitu. Justru sebenarnya itu mahal, ilmu itu mahal, skill orang yang masak itu mahal gitu. Tapi mindsetnya orang sini menganggap, bukan orang sini ya, maaf ya. Orang Maksudnya Indonesia. orang Indonesia mostly bilangnya makanan tradisional itu sesuatu yang cheap gitu, yang gampang didapat gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah sebenarnya gimana cara mengubah pola pikir masyarakat ini bahwa sebenarnya traditional food itu tuh is a gift gitu. Itu benar-benar sesuatu yang benar-benar wah banget masakan Indonesia ini gitu. Dan juga let's say kembali lagi ya kayak kita mau bikin klepon cake gitu. Karena namanya klepon, satu mindsetnya pasti klepon kecil-kecil, terus kayak rasanya juga paling sama gitu-gitu doang. Padahal kan sebenarnya kita mengambil satu-satu kondimennya itu untuk dipecah lagi kayak gitu. Dan itu kan butuh effort baru, produksi baru, apa segala macam. Tapi karena namanya klepon cake, dianggapnya ya udahlah klepon doang, padahal kan mahal sebenarnya gitu. Jadi balik lagi pola pikir sama cara pandangnya orang itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Dan itu sebenarnya kita nggak bisa kontrol, agak sulit gitu. Karena kan gerakannya masif kalau misalnya kita mau berusaha mengganti pola pikir gitu sih. Itu dari tantangan internal ya, pola pikir, dan juga eksternal, pola pikir orang lain. Betul. Sekarang sosial media ini platformnya gratis. Dan ini bisa menjadi blessing in disguise gitu kan Next. If only we know how to do it. Kalau misalnya kita mau mempromosikan makanan tradisional kita di sosial media, apa yang harus diperhatikan pertama kali selain estetiknya? Ya, Apakah harus punya kamera bagus Kak? Enggak harus. Enggak harus itu. Saya juga mulainya juga bukan dari kamera yang bagus gitu ya. Jadi banyak orang kreator yang mulai juga enggak harus kamera bagus. Tapi faktor-faktor itu yang udah saya sebutin tadi itu memang penting gitu. Jadi produk selalu nomor satu. Kalau kamu punya produk enak dan konten yang jadi menarik, orang penasaran dan cobain, itu yang bikin jadi kuat, faktor yang menjadi faktor kuatnya. Nah kalau zaman sekarang karena udah media sosial ya visual itu penting, itu penting banget karena kalau zaman dulu kita bilang sebuah tempat kuliner tuh enak itu kan berdasarkan cerita aja, nggak ada tampilannya gitu loh. Kalau zaman sekarang kan dari HP itu semua udah kelihatan semua. Nah itu kalau tampilannya kurang menarik ya orang pasti, karena konten-konten pendek ini kan banyak banget ya berseliweran. Jadi kalau kurang menarik orang langsung skip. Ya tapi kalau konten yang menarik, storytelling yang menarik, orang tuh bisa bertahan dan mungkin bisa nge-share, dan itu yang bikin engagementnya jadi lebih tinggi gitu. Yang berpotensi satu kuliner itu jadi viral gitu. Jadi cara mengolah videonya kali ya Kak? Betul. Angle-angle yang diambil ya? Iya. Gak perlu kamera yang mahal pula itu? Iya nggak perlu sih. Zaman sekarang HP semua bisa bikin video kan, itu udah cukup gitu. Yang penting menarik. Kalau dari sisi konten tuh orang tuh bisa pinter nyari hooknya gitu loh. Hook di awalnya itu. Yaitu hooknya berarti ya Kak? Iya betul itu, tapi itu bisa beda-beda, cara orang juga bisa beda-beda gitu. Tapi yang penting kalau bisa nyari dari sisi itunya itu udah bisa menarik gitu loh untuk orang menonton lebih lama. Betul, jadi hook dan juga visualisasi sebenarnya. Betul, itu penting banget kalau di media sosial ya. Kita hidup di era visualisasi. Chef, satu pertanyaan, tadi kita ngobrol-ngobrol di backstage, ternyata di Kalimantan juga punya ikan kuah kuning, di Ambon juga punya, di Papua juga punya. Berarti di beberapa tempat kita punya menu yang sama, how to be stand out, agar supaya mereka tahu nih kalau misalnya ikan kuah kuning yang enak di Maluku karakternya kayak gini, beda sama yang di Kalimantan. Menemukan DNA produknya tuh harus gimana Chef? Apalagi ini masalah makanan. Oke, pertanyaan berarti menemukan DNA produknya gitu betul. ya. Kalau sebenarnya sih gampang ya. Kalau di sini tuh kita kan namanya masak, kita bergantung dengan ketersediaan pangan yang ada di sini gitu. Nah, sebenarnya kalau masakan pun digonta-ganti twist sedikit-sedikit juga nggak ada masalah gitu. Yang saya perhatikan kemarin, ikan kuah kuning di sini tuh dia punya rasa belimbing wuluhnya kenceng. Terus
ada cacahan kenari ya. Jadi si kuahnya sendiri nggak terlalu dense, berat, padat gitu. Jadi masih bisa diseruput tapi ada cacahan kenarinya. Nah menurut saya sebenarnya gimana cara kita membuat produk itu benar-benar bisa stand out, bisa ke-remind sama orang terus. Kita harus main sama aromatik atau tekstur yang berbeda gitu. Karena kan kayak gini aja saya benar-benar bisa ngedeteksi ini bedanya apa karena di tempat saya pakainya asam-asam itu bukan belimbing wuluh tapi tomat rembang namanya. Dia bentuknya kayak tomat tapi asem gitu ya. Mirip-mirip kayak peach ada juga. Terus kalau kita ke Jawa itu kuah kuningnya ya udah paling ditambahin sama kemangi. Wangi yang mencolok kemangi gitu. Kalau di sini kemarin saya terkaget-kaget. Oh bisa ya ternyata kuah kuningnya selain wangi kunyit dan belimbing wuluh ada cacahan kenari. Jadi sebenarnya kita harus punya 1 atau 2 macam aromatik atau tekstur yang membuat orang tuh akan keinget gitu. Oh ini kalau punya Maluku ini, kalau Kalimantan ini, Jawa ini gitu. That's why kan sebenarnya dari dulu kalau kita lihat resep di Reels atau kita diajarin mak-mak kita masak gitu ya. Lemparin bumbu lemparnya. Ada yang pakai serai, daun jeruk, daun salam, ada juga yang laos doang, ada juga yang cuma daun jeruk doang. Nah itu sebenarnya fungsinya. Karena fungsi aromatik sendiri dia yang akan stand out nanti yang gitu untuk mendescribe makanan ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Gitu jadi sih. bumbu dasarnya ya Kak? Bumbu dasar dan lebih ke ini sih, Aromatik. panca indera sih. Oh. Kan aroma itu kan hidung ya. Oke. Kalau lidah itu kan dari tekstur sama rasa ya. Jadi ketika itu sudah bermain, nah itu yang nanti akan connect ke feeling kita, ke memori kita gitu sih. Jadi ini pengetahuan baru buat kita ibu-ibu ya. Kalau mama-mama di Ambon masak aja Kak. Tidak diplease-kan panca inderanya. Apalagi saya nih, makan aja. makan aja Yang kita penting ya. enak. Kak next, satu lagi sebelum kita buka ke floor nih Kak. Apa yang menjadi catatan khusus? Karena Kakak udah coba banyak hal. Ini kali kedua Kak next di Ambon kan? Ya ini yang kedua. Udah nyobain banyak makanan kan? Ya. Apa yang menjadi catatan ini sebagai catatan kaki aja buat para pengusaha kuliner yang ada di sini agar supaya next time usaha kamu udah bagus makanya udah enak. Tapi kalau kamu giniin lagi bisa lebih elevate lagi. Catatan-catatan khusus apa yang harus kita perhatikan? Ya kalau di zaman sekarang kan ya digitalisasi itu penting gitu loh. Jadi suatu produk tuh kalau enak tapi nggak banyak yang tahu juga percuma kan. Nah makanya kita tuh perlu mengaktifasi digital kita. Jadi bisa banyak cara dengan cara membuat konten-konten pendek. Terus konten-konten yang lebih interaktif atau mungkin kerjasama dengan ya kalau zaman sekarang para influencer atau para konten kreator kuliner itu untuk mempromosikan makanan mereka gitu kan. Jadi itu penting banget sih karena si influencer ini tuh bisa jadi jembatan antara kuliner lokal dengan audiens yang lebih luas gitu loh. Jadi itu penting banget gitu. Zaman sekarang tuh udah digital deh, serba digital gitu. Saya juga restoran-restoran saya juga semuanya udah ke arah sana kan gitu. Jadi yang di sini juga kayaknya secara keseluruhan tuh harus seperti itu deh sekarang zamannya. Udah berbeda gitu. Berarti yang mama-mama, puru mama kang nasi ikan, pastikan suruh anak-anak bikin konten mama. Ini Ya, dipercaya meledak sekarang ya zamannya kan. konten. Nasi ikan klasik itu harus dikontenin kan Kak. Karena setiap daerah pasti punya warung nasi ikan legendaris. Malah ada loh orang jualan tapi dia live gitu. Oh. Jadi rame, dia jualan misalnya jualan nasi kuning aja biasa gitu, tapi sambil live gitu. Ih di sini ada lagi Kak, jualan kacang hijau tengah malam itu. Hah? Iya, ada lagi. Tukang kacang hijau tengah malam live di TikTok. Baiklah, Chef sama Kak Next kita open floor dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Untuk babak yang pertama kita buka dulu. Satu dari kiri, satu dari kanan. Baik, yang di kanan udah angkat tangan terlihat dari CCTV. Yang sebelah kiri juga oke. Kakak operator boleh dibantu, pertanyaannya akan dari floor, kita mulai dari kanan dulu. Cantik, oke, yang tangannya naik paling pertama ya. Terlihat di layar kaca. Sifat pertanyaannya ada 3, kakak-kakak atau bapak ibu yang mau bertanya. Yang pertama perkenalkan diri kamu dulu, pertanyaan kamu buat siapa. Yang ketiga sifat pertanyaannya SPJTG. Singkat, padat, jelas, tanpa galak. Jadi jangan marah-marah, oke? Silakan, cantik, namanya darling. Baik, terima kasih MC yang paling cantik untuk kesempatan yang diberikan. Makan cuy.
Iya, saya penggemar beratnya Kanex dan halo Chef. Pertanyaan yang mau diberikan. Nama dulu saya. Oh ya, mohon maaf. Namanya Bonita. Pertanyaannya untuk Kanex tentang traditional food. Pergi ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia dan coba ceritakan makanan teraneh yang pernah kakak coba dan bagaimana reaksinya terhadap makanan tersebut. Untuk Chef Stephanie, Chef mohon bimbingannya bagi para UMKM yang sedang berjuang dan sedang bersaing karena kebanyakan itu bahasa yang keluar adalah menjiplak. Bagaimana untuk tidak ada kata jiplak bagi para pelaku dan pelaksana UMKM ini. Terima kasih. Terima kasih Bon. Selanjutnya yang sebelah kanan kita tampung dulu, setelah ini dijawab dua-duanya baru kita buka lagi. Yang sebelah kanan mic landing di mana saja itu. Oh ada Cece dia. Iya. Cece kelihatan langsung Cece udah berdiri. Oke. Ya, selamat sore. Terima kasih. Saya dengan dia dari UMKM Misagu Cempaka. Saya mau bertanya, tradisional food itu kan kadang kalau bersaing kan agak sulit ya. Gitu. Ketika kita mau masuk ke kancah nasional sama internasional itu biasanya kita kayak transportasinya, pengirimannya itu kan jadi kendala. Kira-kira ada tips apa ya biar produk lokal, khususnya produk Maluku itu juga bisa tembus ke pasar nasional dan internasional lebih cepat seperti itu. Nah, yang kedua untuk Kak Carlosnya itu saya mau tanya. Betul ya, sekarang kan zamannya digital. Gimana orang bisa kenal produk saya, Misagu. Nah, cuman saya belum berani personal branding kan gitu. Karena saya masih takut di depan kamera. Nah, itu PR-nya. Nah, kedua kalau pakai kayak influencer atau apa, itu kan kadang hasilnya plus minus gitu. Ada nggak tips gimana biar Misagu saya tetap terkenal, rasanya juga standarnya semua tetap stabil, terus influencer atau siapapun nanti yang kita hire, jujur kalau saya pendiri suruh personal branding itu kayak ragu-ragu sampai saat ini gitu, saya belum siap. Nah, tipsnya apa Kak? Ya, terima kasih. Terima kasih Cece dia. Baiklah, kakak-kakak langsung kita jawab aja. Yang pertama buat Chef Stephanie. Untuk para pengusaha UMKM yang baru ini biasanya originalitas ide yang menjadi tantangan. Bagaimana caranya supaya produk kita dibilang nggak jiplak. Kan ikan kuah kuning ada di Kalimantan, di Ambon juga ada. Takutnya kita dibilang jiplak yang dari Kalimantan misalnya Kak. Gimana caranya biar menentukan originalitasnya? Oke, ini pertanyaan berarti untuk menanggapi orang yang melabel kita jiplak gitu ya. Yang pertama, aduh bodoh amat sama yang ngomong kayak gitu. Kalau kitanya mah nggak jiplak mah biarin aja, hempaskan aja, nggak peduli gitu ya. Tapi kemudian balik lagi ya kayak tadi makanan aja kita harus punya satu hal yang membuat dia stand out. That's why kalau misalnya memang produk itu, kasih contoh aja kayak saya nih, saya kan jual risol. Risol 20.000 orang mungkin ada jual risol gitu kan. Tapi apa yang membuat berbeda ya isiannya kah, atau label depannya kah, atau siapa yang menjual kah. Nah seperti itu. Jadi walaupun produknya biasa semua orang bisa bikin produknya itu berbeda dari yang lain, either the person behind, nama brandnya kah, packagingnya kah, atau isiannya sesekali masukin aja tuh. Kita ngomongin brand ayam goreng terkenal aja, dulu pernah dia bikin kalau Valentine pakai saus coklat. Fried chicken dengan saus coklat, tapi itu hanya momentum 1 bulan doang. Nah sebenarnya itu kan yang bisa ditiru sama UMKM juga gitu. Supaya kita nggak sama kayak yang lain dan biar nggak dikatain ngejiplak gitu ya. Bisa aja dibikin misalnya kuenya untuk
acara BI misalnya kayak gitu atau acara yang kayak gini kuenya dimodifikasi pakai isian tuna suwir kemangi atau sesuatu yang kayak gitu jadi momentum jangan kalau kita dagang makanan itu emang nggak bisa flat gitu terus memang sesekali kita harus masukin sesuatu yang baru dan yang bikin kaget mind blowing gitu ya. Contoh aja kayak ramen aja dimakan dicelupin ice cone gitu, vanilla. Pas dimakan, is it bad? No, it's a good thing juga. Cuman nyeleneh kan, jadi orang coba gitu. Dan balik lagi ke awal, kalau memang produknya tidak menjiplak, udah kita harus tutup telinga, tutup mata, tidak peduli. Yang penting kita cuan setiap hari ya kakak ya. Oke, apakah intinya, sudah Chef. terjawab? Terima kasih. Chef langsung sama pertanyaannya Cedia. Untuk membuat traditional food kalau dari Indonesia Timur memang agak sulit karena barriernya adalah ongkos kirim. Gimana Chef tips untuk tembus pasar lebih cepat dan kualitasnya tetap terjaga? Oke, kalau tadi mungkin kita lebih spesifik ya. Produk tadi mie sagu ya. Kalau untuk keluar kota sih so far, kalau saya kan misalnya di Jakarta gampang ya. Ada Gosen dan sebagainya, ada Paxel, bla bla bla. Itu gampang gitu kirimnya. Kalau dari sini keluar, I think ini memang ada PR untuk pemerintah kali ya. Untuk mengumpulkan UMKM, jadi sekali kirim tuh langsung satu truk gitu, titip bareng. Nah, tapi kalaupun memang tidak ada yang memfasilitasi itu, boleh sebenarnya di komunitas UMKM harus ada yang ngurusin itu gitu. Jadi kalau emang mau kirim keluar kota, gabungan, apapun itu tuh digabung, jadi kayak dibagi ongkirnya. Dan yang kedua, kalau memang mau tembus pasar nasional atau internasional, segera urus PIRT, sertifikasi halal, dan juga mulai belajar pakai pengawet, bukan pengawet yang non-food grade ya, maksudnya sesuatu yang bisa bikin produk itu bertahan 2-3 hari di suhu ruang. Jadi misalkan pun pengirimannya tidak bisa menggunakan yang hemat tadi, bisa pakai yang biasa tapi produknya tetap segar gitu. Jadi memang kalau untuk jual makanan, yes produk harus enak, harus oke, tapi kalau memang mau naik kelas lagi, kalau memang mau bersaing lagi, diurus itu semuanya gitu. Apakah sudah terjawab? Berarti pengawet bukan sepenuhnya hal yang buruk ya Chef? Bukan, pengawetnya tuh kan sebenarnya kalau kayak sambal aja tanpa aditif kimia itu kita bisa pakai garam, gula dan minyak doang itu sebagai pengawet sebenarnya gitu. Nah, belajar hal-hal kayak gitu loh. Karena kan resep banyak tapi teknik dan sistem penyimpanan itu juga salah satu hal yang penting kalau kita mau produk kita tetap sustain gitu sih. Sekarang buat Kak Next pertanyaan dari Bonita, setelah pergi ke seluruh Indonesia, makanan teraneh mungkin yang paling unik rasanya dan reaksi kakak makannya kayak gimana? Iya, buat Kak Bonita nih. Bonita tuh bahasa Spanyol artinya cantik loh. Nah, Nona Amu di sini gak ada yang jelek Kak Next, semuanya cantik kita Iya tuh. makanya. Kalau menanggapi pertanyaan ya, apa makanan-makanan aneh? Ada beberapa nih, saya tadi sambil mikir apa ya, ada beberapa. Pertama yang pasti makanan ekstrim yang ada di Manado. Saya ke pasar Tomohon di sana. Semua makanan dijual, semua binatang itu dijual di situ. Ya sangat-sangat ekstrim sih. Mulai dari ular, bahkan monyet, ada tikus. Nah, itu sangat ekstrim dan saya ada cobain juga makan tikus gitu. Ya tapi bukan tikus got ya, yang bopeng-bopeng gitu. Tapi dia tikus hutan atau tikus hutan gitulah. Jadi ya saya cobain terus yang unik juga papeda salah satu yang unik sebenarnya karena tidak ada di Indonesia Barat atau Indonesia Tengah, cuma ada di Indonesia Timur, jadi ya, teksturnya itu sangat-sangat unik. Dan satu lagi yang saya juga unik tuh rujak cingur. Pernah makan nggak rujak cingur? Rujak cingur. Ya, rujak cingur tuh dari cingur tuh hidung sapi gitu loh. Jadi hidung sapi yang direbus ya kadang masih belendir gitu ya alot gitu. Dipotong-potong dipakein bumbu kacang. Saya juga waktu itu coba unik ya. ya tapi itulah Indonesia, maksudnya dari Sabang sampai Merauke tuh makanannya macam-macam gitu. Dan beragam gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bisa nyobain semua itu suatu hal yang luar biasa sih. Dan yang pasti banyak potensi lah semuanya itu. Buat pertanyaan Cece dia, Chef bagaimana caranya memperkenalkan produk bagi orang yang takut personal branding. Jadi bisa gak sih Chef, kita gak usah pakai influencer bisa karena plus minus kalau menurut Cece dia. Bagaimana caranya tips untuk menjual produk ada personal brandnya tanpa harus memunculkan manusianya. Bisa gak sih Kak Next? Ada beberapa orang yang kayak gitu, nggak usah ini. Kalau food blogger dulu,
food reviewer ya, bukan food blogger ya. Food reviewer dulu ada yang cuma muncul namanya, muncul suaranya doang, orangnya nggak ada. Ya walaupun kasus ya. Ya, yang tahu-tahu aja ya mungkin ya namanya doang tuh, mukanya nggak pernah muncul, begitu ada kasus baru muncul orangnya kan. Ya bisa aja kayak gitu. Satu hal yang saya tangkepin waktu itu, dia tuh pintar dalam meramu kata gitu loh. Makanya dia tuh nggak perlu tampil mukanya, tapi dia membuat cerita ya walaupun ini ya agak kontroversi ya. Ya tapi dia tahu caranya buat menarik audiens untuk nonton kontennya dia dengan ini. Wah, kalau misalnya masih malu, semua orang malu sih. Saya juga dulu pertama kali malu gitu. Ngapain gitu bikin video ngomong sama kamera gitu ya. Malu juga, saya juga pernah ngalamin gitu. Tapi nggak apa-apa, bikin aja. Konten itu yang diperlukan tuh konsistensi. Oke. Bikin aja konten yang banyak. Itu sebenarnya bisa jadi portofolionya kamu gitu loh. Dan yang kita butuhkan tuh cuma satu aja. Dari mungkin puluhan video yang kamu bikin, ratusan video yang kamu bikin, kita cuma butuh satu aja. Satu yang ngehook. Dan itu viral kemana-mana. Itu tuh udah bisa jadi modal gitu loh. Dan dengan ketika dia masuk ke profil kamu, oh dia lihat semua tuh kontennya. Oh ternyata dia jual mie sagu gitu. Oh mie sagu begini-begini. Dia lihat satu-satu kontennya. Dari situ itu bisa menjadi bahan promosi yang lebih luas lagi gitu. Yang penting konsistensi, nggak perlu malu lah. Kita semua belajar gitu. Ya mungkin awalnya suara doang, nanti lama-lama mukanya setengah masuk video gitu ya. Setengah dulu ya. Atau pakai masker, pakai topi, kacamata, masker gitu. Lama-lama kacamatanya lepas gitu. Ya coba aja berusaha untuk bikin. Karena personal branding tuh sekarang juga penting juga sih. Beberapa produk tuh yang justru menonjol tuh si pemiliknya biasanya gitu. Tapi nggak boleh nggak boleh berhenti mulai mencoba gitu loh. Betul. Karena coba aja belum tentu gagal, apalagi nggak nyoba gitu. Betul. Ya kan? Itu sih. Untuk menemukan satu hook harus punya banyak video yang di-deliver, karena kita nggak pernah tahu hari ini keberuntungan berpihak di mana. Selanjutnya ada yang mau bertanya sebelah sini? Oke, Mama cantik. Satu lagi sebelah sini. Oh, saya yang tadi ketemu mulai dari kanan, Kiole. Sekarang ketemu mulai dari kiri. Yang sebelah kiri ada yang mau tanya? Berarti sebelah kanan. Mama cantik, silakan. Seperti tadi namanya, pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Isi pertanyaannya SPJTG. Iya, terima kasih MC atas kesempatan ini. Saya nama Ibu Sani. Wakilan dari. Tunggu sebentar Ibu Sani, mikrofonnya harus kita ganti karena dia nanti akan menghalangi keseluruhan pertanyaannya kalau macet-macet. Oke. Iya, terima kasih. Saya nama Ibu Sandi, perwakilan dari IIP OJK. Saya mau bilang buat chef berdua bahwa makanan kearifan lokal atau makanan tradisional sangat diprioritaskan di daerah masing-masing daerah. Kalau tadi chef sudah merasakan papeda dan ikan kuah kuning, hari ini kan adalah pembukaan lomba masak. Jadi saya ingin menantang chef berdua. Apakah chef berdua bisa makan sinoli yang dibuat juga dari sagu manta? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oh, itu bukan pertanyaan, ini lebih kepada tantangan Kak Nek sama Chef Stephanie. Itu bukan pertanyaan, itu challenge itu kayaknya ya. Lebih ke challenge ya. Ibu Fani di challenge lagi Chef Stephanie, Ibu Sani men-challenge Chef Stephanie makan sinoli. Sinoli ini apa ya Bapak Ibu ya? Sagu manta? Oh ya, nanti baru Chef Stephanie sebentar lihat sinoli sama Kanex, harus lihat menu-menunya. Karena biasanya yang bikin menu-menu ini ibu-ibu biasanya di luar out of the box. Mereka pernah lomba bikin es krim dari tuna. Ya, itu cukup ekstrim. Nanti sebentar kita coba. Ada lagi yang mau tanya sebelah kanan? Kalau nggak ada kita akan ke pertanyaan konklusi. Oh ada. Oke, silakan Mama cantik. Ini kayaknya peserta lomba masak nih. Terima kasih. Kebetulan hari ini saya tidak ikut lomba masak. Saya bernama Ibu Mary dari Iwaba.
pertanyaan saya untuk Kak Max. Kita kalau mau bikin video gitu di konten, itu kan kita awam. Jadi yang lihat kan masih sedikit. Bagaimana caranya supaya bisa viral gitu, yang nonton banyak supaya produk yang dijual bisa dilihat banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mary. Kak Next, gimana caranya membuat konten yang viral? FYP please pakai tagar Ibu Mary. Sebenarnya nggak ada formula yang benar-benar gimana sih cara nemuin konten viral. Kalau formulanya memang benar ada, semua orang tuh bisa viral dengan caranya masing-masing. Sebenarnya memang momen viral itu tuh satu momen yang memang kadang kita nggak tahu kapan datangnya gitu. Kayak saya bikin konten saya masih ingat konten pertama saya viral itu yang nasi telur di Kalimantan, di Pontianak. Itu konten pertama saya yang viral, yang tiba-tiba yang biasanya yang nonton cuma berapa ratus gitu, tiba-tiba jadi berapa puluh ribu, ratus ribu dalam satu konten itu. Nah itu yang menarik penonton-penonton saya yang lain di video-video saya berikutnya gitu loh. Jadi kalau ditanya formulanya apa, saya juga nggak tahu gitu formula, karena nggak ada formula pasti untuk sebuah konten tuh viral gitu. Tapi yang pasti sekarang ini kan platform tuh banyak ya. Ada Instagram, ada TikTok gitu. TikTok yang lebih ini sih, lebih gampang untuk mencapai audiens yang lebih luas lagi gitu. Walaupun misalnya follower kita cuma satu, misalnya pasangan kita doang misalnya, ya, tapi tetap ada potensi gitu loh. Maksudnya yang penting tuh memulai aja dulu untuk memulai bikin kontennya itu. Masalah viral atau enggaknya itu bisa belakangan. Tapi sambil kita bikin konten, kita belajar gitu, belajar cara nyari angle-nya, belajar cara bikin storytellingnya gitu. Belajarnya di mana? Ya belajarnya sama di TikTok juga atau di Instagram gitu. Banyak yang share cara-caranya. Jadi ada beribu cara lah untuk kita tuh memulai bikin konten gitu. Dan wadahnya juga ada gitu. Jadi kita tinggal belajar, mau belajar sama mau mulai apa enggak gitu. Itu aja sih. Jadi platform yang paling direkomendasikan Kak Next untuk memulai buat konten? Nah, yang lebih mudah masuk FYP? TikTok jauh lebih mudah sih menurut saya ya. Kayak kalau misalnya kayak YouTube atau Instagram itu agak-agak beda gitu. Secara algoritma itu sangat beda. Yang lebih friendly algoritma tuh si TikTok itu sih. Untuk yang baru-baru gitu loh. Ya. Ibu Mary jangan lupa bikin TikTok Ibu. Ibu-ibu bapak juga bikin TikTok, jangan lupa. Baiklah Kak Next sama Chef Stephanie, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan atau closing statement, catatan-catatan khusus yang menjadi perhatian bagi masyarakat Maluku yang mengikuti talk show kita hari ini tentang bagaimana kita bisa elevate traditional food kita agar supaya bisa diterima di level nasional maupun internasional. Mulai dari Chef dulu mungkin closing statementnya Chef. Apa ya? Sebenarnya kita Dikasih tuh semangat aja, Chef. Iya, kalau misalnya kita tuh mau berhasil, nggak ada yang instan sih, tetap aja. Dan untuk memulainya ya balik lagi mulai aja dulu. Kan setiap hari itu kita nggak bisa prediksi ya apa yang terjadi gitu. Sehari aja kita nggak bisa prediksi, apalagi 1 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita mau make it in everything ya you have to start gitu. Terus kita harus fight for it gitu, gimana caranya. Jangan misalnya dari konten nggak FYP sekali, ngambek gitu, nggak mau bikin lagi. Masakannya dikomplain, nggak mau jual lagi, ya nggak bisa. Dari situ kita harus evaluasi diri gitu, karena kan faktor itu ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau dari dalam diri kita bisa dibenarkan, benerin. Kalau dari eksternal tidak bisa dibenerin, ya sudah mau gimana gitu. Tapi intinya nikmati prosesnya. Nanti 5 tahun ke depan siapa tahu kalian ingat omongan ini. Oh iya ya dulu kita masih galau-galau sekarang udah pegang triliunan gitu kan. Siapa tahu gitu ya. Yang penting mulai aja dulu berprogres sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Dan yang terakhir jangan suka eksternalisasi ya. Jadi kadang kesalahan itu juga mungkin dari kita juga harus berbenah. Itu aja sih cukup kayaknya. Thank you Chef. Kak Next mungkin ada yang mau disampaikan, semangat buat kita semua closing statement.
Ya sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih nih buat audiens yang masih bertahan ya. Panas loh ini, luar biasa ya. Dan khususnya terima kasih Bank Indonesia udah ngundang kita ke sini. Saya cinta Bank Indonesia. Soalnya istri saya juga dulu kerja di Bank Indonesia. Wah. Angkatan berapa ya dia bilangnya, lupa aku. Tapi saya pengen ngasih tahu aja buat teman-teman yang sekarang kan zamannya digital, media sosial. Cara yang paling murah untuk kita berpromosi itu sebenarnya ya si media sosial itu. Sharing aja dulu ke teman-teman dekat, keluarga. Nanti mereka tuh bisa sharing lagi ke orang yang lain kan. Jadi bisa berlipat gitu loh. Konten itu di-share gitu. Jadi bisa algoritmanya bisa ngebaca dan konten kita tuh jadi luas, secara luas tuh mudah diterima sama yang lain gitu ya. Jadi yang penting mulai aja dulu, benar kata Shefani bilang mulai aja dulu, nggak usah karena menurut saya kuliner lokal tuh ada potensinya, banyak potensinya sebenarnya. Termasuk saya bikin saya kan bawa restoran seafood dari Papua, Sorong. Nah, salah satu menu saya itu ada itu papeda ikan kuah kuning itu. Nah, waktu saya buka situ tuh saya suruh orang-orang nyobain, coba deh kalian cobain papeda ikan kuah kuning ini gitu. Dan mereka tuh suka, semua rata-rata suka. Berarti kan sebenarnya potensinya ada, potensinya besar, tapi mungkin memang tidak dikenal luas gitu. Makanya butuh wadahnya itu ya salah satunya media sosial kalau zaman now gitu. Dan pengguna media sosial tuh kebanyakan anak-anak generasi muda. Jadi ya kalau bisa bikin konten secara visual harus menarik, storytellingnya menarik. Kita supaya mencapai pasar yang lebih luas, si generasi muda ini terutama gitu. Ya kira-kira itulah, yang penting mulai deh, jangan nggak mulai dan nggak usah malu gitu loh. Kasih. Baiklah, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Chef Stephanie dan juga Next Carlos. Kak Next dan juga Chef, karena penanya-penanya ini kan kalau di acara lain biasanya dikasih hadiah ya. Tapi karena mereka nggak dikasih hadiah hari ini, hadiah mereka adalah boleh mereka berfoto dulu dengan Chef Stephanie dan juga Kak Next Carlos. Boleh? Penanya-penanya ada Bonita, ada Cece Dia, ada Ibu Mary dan juga ada Ibu Sani yang akan menantang Chef Stephanie dan juga Next Carlos untuk makan sinoli. Boleh ke depan semua, para penanya kan biasanya ada hadiahnya. Tapi kalau hari ini karena kebetulan Chef Stephanie sama Kak Next Carlos datangnya jauh-jauh. Jadi mereka juga adalah mengidolakan. Boleh nggak nanti yang ditanya dapat hadiah? Oke, hadiahnya saya bawa. Asik, dikasih hadiah dari Chef Stephanie. Oke, Chef sama Kak Next boleh depan sini. Saya sampai lupa. Oke, Cece Dia, Bonita, Ibu Sani sama Ibu Mary. Ibu Mary sudah TikTok, belum Ibu. Ibu Mary setiap tahun nih, bestie nih kita. Setiap tahun kalau Manggarai selalu hadir ya. Langsung, ya. Foto dulu, jangan nangis mohon. Foto dulu. foto dulu. foto. Oke. Jadi ada hadiah dari Chef Stephanie ya, buat semua ya. Oke. Foto dulu, ini yang bertanya. Fotonya 2 kali Kak, boleh gaya KTP sama gaya bebas. Gaya bebas kita sarang nyewa aja, kalau digerak-gerakin jadi cuan. Ya. Oke, everybody, eyes on the camera. Setelah ini Kak Next sama Chef Stephanie akan berdiri membelakangi Bapak Ibu sekalian. Kita mau foto jadi nanti berdiri ya. Everybody eyes on the camera. 1, 2, 3. Gaya sarang nyewa boleh. Ya, digerak-gerakin jadi cuan. 1, 2, 3. Para penanya tetap di tempat. Chef mau dikasih hadiahnya langsung apa setelah ini? Ada hadiah ya dari timnya Chef Stephanie. Ya. Setelah ini, sambil-sambil kita tunggu hadiah dari timnya Chef Stephanie. Boleh Chef sama Kak Next di depan sini. Bapak Ibu boleh berdiri semua. Kita foto dulu sekali lagi. Iya, di bawah boleh nggak Kak? Jadi kita foto sekali lagi. Para penanya kan udah foto ya. Jadi tunggu di sini aja. Oke, Bapak Ibu boleh agak majuan dikit. Maju sedikit sayang. Supaya jangan Kak Next sama Chef Stephanie kena panas. Jadi agak majuan dikit. Ya. Maju sedikit sayang. Ya, lagi. Fotonya 2 kali ya. Gaya KTP sama gaya sarangnya. Oke. Siap-siap everybody. Eyes on the camera.
Siap-siap. 1, 2, 3. Tahan. Sekarang semuanya sarangeo boleh? Ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Mohon izin Chef sama Kak Next boleh ke depan lagi. Chef akan ngasih hadiah buat para penanya. Hadiahnya langsung dibawa oleh Chef Stephanie. Luar biasa ya. Bertanya dikasih hadiah loh. Luar biasa loh. Chef bawa loh hadiahnya. Ih seru, apa itu Chef? Jadi ini tuh aksesoris buatan saya sendiri. Brandnya Horizon. Tapi yang ini custom ya. Kalau yang buatan biasanya saya harus begadang-gadang dulu kalau bikin. Jadi emang saya biasanya kalau ke luar kota, kalau memang ada yang berkontribusi bertanya, saya akan kasih hadiahnya. Jadi semoga berkenan ya. Ini boleh. Silakan. Ih ada Pak Asesur dari Chef Stephanie. Luar biasa loh. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah para penanya terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi. Chef Stephanie dan Next Carlos, enjoy your time di Ambon. Semoga kita ketemu lagi. Terima kasih Kak Next sama Chef Stephanie. Silakan kembali, terima kasih banyak. Sudah hadir dan memberikan insight buat semua. Aman Bapak Ibu? Ya, mama-mama yang punya dagangan yang belum ada TikTok bikin sayang. Kalau saya ada rekam suara, habis itu nanti muka setengah, atas bawah, pelan-pelan baru muka masuk semua. Terima kasih ya ibu-ibu dan bapak-bapak, semua peserta UMKM yang sudah mengikuti diskusi hari ini semua berkenan. Kita akan break dulu sebentar, habis ini akan ada lomba masak. Jadi ini boleh di-clearkan areanya karena area ini nanti akan digunakan, di-setting lagi untuk lomba masak setelah ini. Dan kayak banyak-banyak Bapak Ibu sudah mengikuti talk show yang sangat seru bersama Chef Stephanie dari Master Chef Indonesia Season 5 dan Next Carlos. Semoga bermanfaat. Terima kasih kalau ada yang salah-salah dimaafin ya. Karena kesempurnaan cuma milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, manusia tempat lupa dan salah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah dengar beta suara lagi, itu berarti lomba masaknya akan segera dimulai. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih ya Ibu Bon udah pakai baju kacamata terurban. See you guys. Bapak Ibu boleh dipercepat ya untuk area ini akan di-clearkan buat lomba masak. Kalau Bapak Ibu dengar suara ini lagi berarti lombanya mau mulai. Para peserta bisa langsung melaporkan diri ke teman-teman pelaksana dari Bank Indonesia agar supaya bisa didata lagi sudah berapa orang yang datang. Terima kasih.